Penilaian kinerja kepala sekolah adalah proses pengumpulan. Nah, ini definisinya adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data tentang kualitas pekerjaan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai kepala sekolah. Nah, ini barangkali teman-teman istilahnya bahwa memang nanti kami mengumpulkan data-data dari data-data yang mungkin dari telaah dokumen, apa yang sudah dikerjakan kepala sekolah, kaitan dengan penyempurnaan mungkin rencana kerja anggaran sekolahnya kayak apa, mungkin dokumennya RAT-nya rencana kerja tahunannya, mungkin juga kepala sekolah sudah memperbaiki di tempat kerja yang baru ini mungkin sistem kinerjanya kayak apa di sekolah itu dengan program-programnya. Dan yang tidak kalah penting adalah standar isi, standar proses mengenai RPP guru kayak apa. Lalu juga apakah sudah diberikan pelatihan guru-guru tersebut dengan pembelajaran COVID yang sekarang itu nanti kita lihat nanti. Lalu kita olah data tersebut, lalu kita analisis. Nah, seperti itulah barangkali prosesnya teman-teman semua kaitan dengan penilaian kinerja ini. Nah, ini pengukurannya adalah barangkali kaitan dengan pengukuran kinerja kepala sekolah, bahwa yang pertama adalah mengenai perilaku, ya. Perilaku dalam melaksanakan tugas, yakni perilaku kepala sekolah pada saat melaksanakan tugas dan fungsi manajerialnya. Nah, perilaku ini nanti mungkin ada angket diberikan kepada beberapa, misalnya kepada komite 3 orang, kepada perilaku ini diberikan juga kepada orang tua nanti 5 orang, guru 10 orang, siswa 10 orang, lalu kepada tenaga TU, rencananya sih tenaga TU ada 3, lab 3, dan tenaga pustakawan 3. Tapi mudah-mudahan cuma 1 udah cukup kayaknya sih. Seperti itu. Jadi perilaku Bapak dan Ibu nanti diukur melalui angket itu. Angket itu diisi oleh yang saya sebutkan tadi, lalu dimasukkan ke dalam amplop. Nanti kita uji sejauh mana perilaku Bapak dan Ibu saat menjalankan fungsinya sebagai fungsi manajerial, seperti itu. Nah, yang kedua, cara melaksanakan tugas dalam mencapai hasil kerja yang tercermin dalam komitmen dirinya sebagai refleksi dari kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Ini juga memang nanti akan kita lihat, ya, kaitan dengan ini. Lalu dari hasil pekerjaannya tercermin dalam perubahan kinerja sekolah yang dipimpinnya. Yang tadinya sekolah kusam, yang tadinya sekolah itu mungkin seakan-akan tidak hidup segan mati tak hendak, dengan hadirnya kepala sekolah yang baru, insya Allah barangkali sekolah ini terlihat tercermin, sekolah ini ada gelagat memang kepala sekolah ingin bekerja di situ. Nah, itu barangkali dari hasil pekerjaannya nanti kita lihat. Makanya nanti setelah ada mungkin pemaparan, para asesor akan berkeliling ke sekolah itu apa yang sudah dikerjakannya. Misalnya perpustakaannya tadinya misalnya awalnya atau sebelumnya segini, sekarang sudah rapi. Pagernya yang tadinya mungkin doyong, sekarang sudah tegak seperti apa. Nah, seperti itu. Barangkali itu teman-teman nanti indikatornya. Nah, ini penilaiannya nanti ada penilaian input, ya, penilaian proses, dan penilaian output. Ini barangkali yang akan kami diskusikan atau mungkin data-data setelah kami peroleh, yaitu ya, misalkan penilaian input adalah kemampuan atau kompetensi yang dimiliki dalam melakukan pekerjaannya. Berarti kompetensi kepala sekolah tersebut dalam melakukan tugasnya di sekolah itu. Nah, itu yang nanti akan kami lihat sejauh mana Bapak dan Ibu melakukan atau mengerahkan daya upaya Bapak dan Ibu sekolah. Yang kedua, penilaian proses, yaitu penilaian terhadap prosedur pelaksanaan pekerjaan. Orientasi pada proses difokuskan kepada perilaku. Nah, yang kita lihat dari beberapa orang yang nanti akan mengisi perilaku Bapak dan Ibu sekalian. Lalu penilaian output, yaitu penilaian terhadap hasil kerjanya. Ini saya lihat ada beberapa sekolah udah mulai ngecat, udah mulai bikin taman, sudah mulai ada perbaikan terhadap proses pembelajaran. Nah, itu nanti akan dilihat outputnya. Nah, orientasi output ini dilihat dari perubahan kinerja kepala sekolah, terutama kinerja guru dan staf sekolah lainnya. Jadi bergeliat nggak dengan hadirnya kepala sekolah yang 1 tahun ini? Mungkin katakanlah mudah-mudahan dengan mungkin kepala sekolah yang masih tetap di situ 1 tahun ini lebih berubah nggak dibanding tahun-tahun lalu, seperti itu. Itulah outputnya barangkali. Nah, ini barangkali teman-teman tugas kepala sekolah ini barangkali sudah tidak aneh lagi, sudah tidak saya sebutkan lagi. Di antaranya menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pembinaan siswa dan seterusnya.
Nah ini instrumennya nanti akan kita kaji dari mulai instrumen dasar yaitu supervisi, manajerial, ya, kaitan dengan kewirausahaan dan seterusnya. Nah ini teman-teman, ya, barangkali ini yang saya sampaikan awalnya, nanti akan kita lihat dokumennya kayak apa, ya. Nah ini tugas-tugas kepala sekolah yang mungkin teman-teman sudah tidak usah disebutkan lagi, sudah paham dan sangat paham, ya. Nah, selanjutnya kita akan oleh siapa begitu. Tapi yang jelas harus dengan tayangan. Yang pertama menayangkan profil dan menayangkan foto-foto barangkali atau mungkin video yang menggambarkan progres sekolah baik fisik maupun non fisik. Nah setelah itu langsung penutup dalam arti acara pertama, acara awal. Selanjutnya setelah acara itu selesai, melangkah kepada acara berikutnya, itu observasi sarpras dan lingkungan sekolah. Jadi apa yang ditayangkan tadi oleh Bapak di sekolah atau melalui profil dijelaskan, maka kami akan langsung mengobservasi sarpras dan lingkungan sekolahnya. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan telaah dokumen dan wawancara. Telaah dokumen mungkin langsung wawancara dengan siapa yang melayani ketika menelaah dokumen, pelayanan kepada tim penilai. Selanjutnya pengisian angket atau kuesioner oleh responden dengan ketentuan sebagai berikut. Nanti setelah dokumen dan wawancara selesai, maka langsung kepada pengisian angket dengan ketentuan sebagai berikut. Ini mungkin nanti fleksibel, tadi Pak Rojali bilang ada juga yang memang tidak mencukupi gitu ya. Tapi yang jelas untuk guru 10 orang, peserta didik 10 orang, orang tua peserta didik 5 sampai 10 orang. Ini terserah nanti mau 5 orang apa 6 orang, apa mungkin sampai 10 orang. Komite 3 orang, tas 3 orang, itu tenaga administrasi sekolah maksudnya. Lalu petugas laboratorium 3 orang, petugas perpustakaan 3 orang. Nah ini ketentuannya. Jadi jumlahnya berapa ini kalau dijumlahkan ideal berarti berapa? 42 ya. 42. Lalu kegiatan akhir. Nah ini ada refleksi, nanti setelah itu ada refleksi. Setelah refleksi mungkin langsung penutupan kegiatan yang dilakukan pada penilaian kinerja di sekolah yang bersangkutan. Nanti ada acara kegiatan pasca PKKS, yaitu tindak lanjut. Kami melakukan rapat pleno semua tim penilai. Lalu setelah rapat pleno, maka kami akan melakukan pengumuman hasil PKKS. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Ya barangkali sebelum saya mengakhiri ada pertanyaan, dipersilakan.